Tania? Iwan, Helen, terus Iwannya ke Singsang. Helennya ada yang tahu? Helennya ke tempat neneknya. Ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya mereka berdua bisa hadir bersama kita dalam kegiatan pembelajaran ya. Kita lanjut. Sebelum kita memulai ke kegiatan berikutnya, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Oke. Untuk memimpin doa di pembukaan ini, Bapak minta tolong sama Nak Rani untuk memimpin doa kita di kegiatan awal ini. Yuk, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Silakan duduk. Baik, yang selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa kita, terhadap tanah air kita. Jadi kita awali kegiatan kita ini dengan menyanyikan lagu wajib kita. Yuk, siapa yang bisa memimpinnya? Ya, silakan kita. Berdiri. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, kita lanjut biar kita semangat lagi ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita yel-yel dulu. Ya, biar kita semangat, kita yel-yel dulu. Kita gerakan tubuh kita semangat. Kita kompakkan, kita satukan untuk melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Di mana anak Indonesia? Di sini, di sini, di sini. Siapa Pancasila? Saya, Pancasila. Siapa Bhinneka Tunggal Ika? Saya. Kami anak-anak Indonesia. Setia Pancasila. Walau beda suku agama, umat, kami Indonesia, kami Pancasila, NKRI, harga mati, SDM 384. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sudah gerak-gerak tubuhnya, jadi tidak ngantuk ya, semangat ya. Di kegiatan pembelajaran ke-6 kemarin kita sudah belajar tentang apa ya, siapa yang bisa mengumumkan kembali apa sih yang kita pelajari di SBTB, SBDP, PKN, PKN, Bahasa Indonesia. Ya, Bapak tanya dulu untuk bahasa Indonesia kemarin itu kita belajar tentang apa ya? Pantun. Pantun.
Siapa yang bisa Adel bisa menjelaskan apa sih ciri-ciri pantun kemarin, masih ingat nggak? Ya, bait terdiri atas 4 baris, memiliki sampiran dan isi. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, 3 dan 4 disebut isi. Terima kasih ya, masih ingat rupanya. Jadi pada kegiatan hari ini kita juga masih membahas tentang pantun. Jadi pada hari ini kegiatan pembelajaran kita terdiri dari 2 muatan. Pembelajaran yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu IPA. Adapun bahasa Indonesia itu masih sama dengan kemarin, dengan kompetensi dasar menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dengan tujuan untuk kesenangan. Indikator dari kompetensi dasar tersebut itu menjelaskan isi pantun secara lisan, tertulis, dan beruntun. Terus untuk yang keterampilan menuliskan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Terus untuk indikatornya, membacakan pantun hasil karya sendiri dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sementara untuk IPA, kompetensi dasar itu memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia dan hewan serta cara memelihara kesehatan peredaran darah. Dengan indikator menjelaskan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia. Jadi ada kompetensi dasar, ada indikator. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dari bahasa Indonesia, kalian diharapkan bisa mengetahui ciri-ciri pantun, makna dari pantun, ya. Terus membuat sebuah karya pantun, dan yang terakhir kalian juga harus bisa atau mampu membacakan hasil karya pantun kalian di hadapan teman-teman kalian. Itu untuk bahasa Indonesia. Sedangkan untuk IPA, tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian tahu apa sih jenis-jenis penyakit yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Itu yang pertama, jenis penyakit. Yang kedua, ciri-cirinya harus tahu juga. Apa ciri-ciri penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia? Setelah ciri-cirinya, yang terakhir kalian juga harus tahu, ya, bagaimana cara mengatasi penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ peredaran darah manusia. Ada peribahasa yang mengatakan lebih baik mencegah daripada Mengobati. iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Bapak menjelaskan, Bapak akan menjelaskan langkah-langkah kerja kalian. Cara kerja kita pada hari ini, Bapak bagi kelompok, ya. Bapak bagi kelompok, dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jadi tugas masing-masing kelompok itu mengamati video, terus mendiskusikan. Setelah itu kalian mempresentasikan
hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Setelah mempresentasikan hasil diskusi kalian, kelompok lain silahkan berikan tanggapan. Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu perbaikan, silahkan berikan tanggapan. Ya. Paparkan sedikit materi sebelum kalian melanjutkan ke pengamatan terhadap video. Jadi untuk bahasa Indonesia itu yang secara khusus kita pelajari hari ini adalah tentang pantun. Bagaimana ciri-ciri pantun, apa atau bagaimana cara kita mengambil isi dari pantun, terus bagaimana cara kita membuat sebuah pantun. Nanti akan ada video, silakan nanti kalian lihat, akan Bapak bagikan di grup kita. Itu untuk bahasa Indonesia. Sementara untuk yang IPA itu berbagai penyakit yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Jadi itu yang akan kita bahas. Ada beberapa macam, ada anemia, ada leukemia, ada hipertensi, ada varises, ada stroke, ada jantung koroner. Jadi banyak sekali. Hati-hati kita dalam menjaga kesehatan, khususnya dalam peredaran darah manusia. Bagaimana? Mungkin salah satunya dengan mengkonsumsi atau mengatur pola makan kita dengan makan makanan yang mengandung zat yang bergizi seimbang. Terus berolahraga dengan teratur. Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan kegiatan berdiskusi. Silakan bentuk kelompok. Sebelum kalian mengamati video yang Bapak bagikan, sambil berdiskusi, sambil mengamati, ini ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain mengalami gangguan stroke, jantung koroner, beberapa gangguan leukemia darah antara lain hipertensi, dan leukemia kan peredaran darah manusia dapat berreaksi hipertensi dan anemia. Video pelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke, jantung koroner. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kurangnya hemoglobin dalam darah akan menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun.
Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, hipotensi apa? Hipotensi. Penyebab hipotensi apa? Ada kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, peredaran darah. Nanti didiskusikan, setelah itu nanti kalian harus dipresentasikan. Gejala hipotensi. Catat dulu. Nanti datang. Di stop dulu kalau dia gitu, kalau mau catat. Di stop dulu, biar tak berhenti ya. Setelah selesai catat baru dilanjutkan lagi. Di pause dulu. Bisa buat pantun? Bisa. Ini apa nih? Hipotensi. Ini sudah? Hah? Nah, silakan berdiskusi, catat hasil-hasilnya tadi di kelompok. Nanti pengertian pantun ya. Pantun. Ini apa nih? Anemia. Hah? Anemia disebabkan karena rendahnya apa itu? Hb, hemoglobin dalam darah. Detak jantung. Ini detak jantung ini ciri-cirinya kan? Ayo, silakan. Apa penyebab gejala hipotensi? Hipotensi itu apa tadi ya? Hipotensi, penyakit kekurangan sel darah. Sel darah putih apa merah? Merah. Sel darah merah ya. Kepala pusing, penglihatan buram. Ini tadi yang sel yang tadi ya. Penglihatan buram, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal cepat. Ini hipotensi. Penyebabnya
Gejala ada penyebabnya, iya. Bahasa Indonesia. Pantun. Pantun itu ada berapa baris ya? 4 baris. Sajak akhirnya apa? AB. Bisa jelaskan nanti kan dalam presentasi kan? Bisa, bagus ya. Bagusnya nanti dijelaskan. Nih, ada berapa macam nih jenis-jenis penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia? Leukemia, anemia, hipotensi, hipertensi, jantung koroner, varises, stroke. Oh, ini bukan jantung nih. Baca dulu. Apa tuh? Jantung katanya. Masa jantung? Biasa. Iya. Langsung beres ya. Ini langsung beres. Nah itu panah-panah itu. Cabang dari sini pun tidak apa-apa, dia ikuti dari sini sama juga ya. Nah, ikuti dari situ, tidak apa-apa. Kalau sudah selesai, oh ini belum sedikit ya. Kelompok mana yang duluan presentasi nanti? Kelompok apa? Selamat siang semuanya, kami dari kelompok Januari. Nama anggota Keisha Andili Bulan Rani. Kami akan menjelaskan tentang penyakit yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. 2. Leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel
darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Ya, sekian hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan, silakan berikan tanggapan dan saran untuk memperbaiki hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia pada umumnya itu anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, jantung koroner, varises, dan stroke. Itu adalah gangguan penyakit yang biasa menyerang organ peredaran darah manusia. Masing-masing penyakitnya itu ada penyebab-penyebab tersendiri, ada juga ciri-ciri tersendiri. Jadi oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana kita mengatasi penyakit itu, jangan sampai kita terkena baru kita mengobati. Lebih baik kita mencegah dulu. Kita harus tahu apa sih yang menyebabkan penyakit ini. Misalnya jantung koroner, misalnya jantung koroner. Jantung koroner itu di mana ada saluran, ya, saluran atau pembuluh di sana itu. Kalian pernah lihat selang nggak? Selang yang biasa kita untuk nganu air itu, nyedot air itu, pernah? Yang awalnya bersih, kita beli baru bersih kan? Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, kalian lihat di dalam selangnya itu ada apa? Ada lumut, ada kerak-keraknya kan? Biasa kalau kita sudah nyedot itu, pertama kali nyedot itu keluar kan dia kan? Begitu juga sama pada pembuluh darah kita. Kalau makanan yang kita konsumsi atau pola hidup kita yang kurang bagus, maka berefek juga terhadap pembuluh yang di dalam tubuh kita. Stroke di sini kita pernah dengar kan? Mungkin kalian pernah lihat orang yang kena stroke. Pernah nggak? Pernah nggak lihat orang yang kena stroke itu seperti apa? Stroke itu biasanya terjadi karena ada pecahnya pembuluh darah, terutama biasanya di bagian kepala. Biasanya orang yang terkena stroke-nya itu mati badan sebelah, terus biasanya mulutnya mereng sebelah kan? Pernah kan kita lihat kan? Di TV di sini juga pernah, Bapak juga pernah lihat. Biasanya kalau orang yang stroke-nya itu ngomong pun kesusahan. Ya, kalau teman-teman, kami dari kelompok ulang nomor 2 ada Dr. Safi, Kasimirus Monata, Elisius Serido, Destiny Penggobayan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, leukemia. Leukemia merupakan gangguan yang disebabkan sel-sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kedua, anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Yang ketiga, hipotensi. Hipotensi merupakan gangguan yang disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Keempat, hipertensi. Hipertensi merupakan gangguan yang disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Silakan teman-teman memberi tanggapan dan saran. Terima
Ya, silakan kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan. Kami akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok elang. Beberapa cara mengatasi penyakit yang menyerang peredaran darah pada manusia. 1. Olahraga teratur. 2. Makan makanan bergizi. 3. Istirahat yang cukup. 4. Tidak merokok. 5. Tidak mengkonsumsi alkohol. 6. Hindari stres. Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Kita berikan aplaus buat mereka. Semuanya kami dari kelompok Anggrek. Nama kelompok Justinus, Andra, Yuni Oprianto, dan Elizabeth. Kami akan mempresentasikan tentang pantun. Bahasa Indonesia, pantun. Pengertian pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama kesusastraan bahasa Indonesia yang dikenal luas dan digunakan dalam beragam bahasa Nusantara. Ciri-ciri pantun. Tiap bait terdiri atas 4 baris, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dalam tiap bait. Dari baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Ada contoh pantunnya? Untuk pantun ada yang berdasarkan usia, ada yang berdasarkan isi. Silahkan untuk contoh pantunnya. Pantun kanak-kanak, terbang rendah mengusut tilam, hingga di dahan sambil menoleh. Hatiku senang, kepala ayah pulang membawa oleh-oleh. Selamat siang semuanya. Silakan berikan saran dan tanggapan jika ada hasil presentasi kami yang salah. Sekian, terima kasih dan kami minta maaf. Yuk, kita berikan aplaus. Dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pantun? Ayo, silakan. Saya akan mendapatkan satu pantun, yaitu pantun jenaka. Iya. Berenang jauh para ikan, mereka bebas, hatinya senang, badan kurus, kurang makan, kalau ditiup goyang-goyang. Ini bisa goyang-goyang, mampu kan ya orang? Masih ada? Iya, pantun jenaka ya. Kalau tadi itu yang dibacakan cuma pantun berdasarkan usia, bukan berdasarkan isi. Masih ada yang lain? Kamu? Saya akan menambahkan pantun nasihat. Iya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Iya, bagus ya. Ya, Bapak jelaskan sedikit ya. Ini disebut apa yang pertama ini? Sampiran. Ini? Sampiran. Iya. Dua ini disebut Sampiran. sampiran. Dua ini disebut Isi. ya, isi dari isi ya. Kalau sajak akhirnya mana? Ini yang baris pertama itu N, baris yang kedua itu G, baris yang ketiga N, G. Iya. N, G. N, G. Kok bukan AB, AB? Iya, sama ya. Sama. Ini pengertian AB, AB ibaratkannya AB, AB ini N, G. N, G. Maka dia dikatakan bersajak akhir AB, AB. Yang merupakan isi dari pantun adalah baris ketiga dan keempat. Yang merupakan sampiran adalah baris pertama dan untuk Bapak berikan evaluasi. Bapak berikan kesempatan kepada kalian mungkin dari materi-materi yang kita pelajari dari awal hingga saat ini ada yang belum paham, belum jelas, silakan ditanyakan untuk evaluasi. Silakan dikerjakan evaluasinya.
silakan di kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Bapak mau tahu ya sejauh mana peningatan kalian terhadap materi-materi yang kita pelajari hari ini. Bapak mau kalian menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Iya, silakan. Kami akan menyimpulkan kembali tentang ciri-ciri pantun. Tiap bait terdiri atas 4 baris. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dalam tiap bait. 3. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Atau menyimpulkan hasilnya? Kamu? Ada, silakan ya. Kami akan menjelaskan lagi tentang penyakit yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, leukemia, anemia, hipotensi, hipertensi, jantung koroner. Mari kita semua menjaga diri kita agar kita tetap terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Adel, ya silakan Del. Yang pertama, pelajaran yang menyenangkan pada hari ini adalah belajar tentang penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia karena bisa mencegahnya. Yang kedua, pelajaran yang belum saya pahami itu cara membuat peta pikiran. Pelajaran yang saya dapatkan pada hari ini tentang penyakit yang menyerang organ peredaran darah manusia. Bapak mohon kepada kalian tetap belajar, tetap semangat, walaupun keadaan kita seperti ini di masa pandemi tidak bisa full belajar seperti biasa, karena sebentar lagi kita akan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar kita selama 100 semester yang akan kita laksanakan di bulan Desember nanti. Jadi tetap belajar, ingat materi yang telah kita pelajari. Kegiatan berikutnya kita masuk di pembelajaran kedua, subtema 3. Pembelajaran yang kedua itu kita membahas tentang SBDP dan IPA. Mata IPA juga masih sama, masih membahas tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ peredaran darah pada manusia. Jadi oleh sebab itu jangan kalian lupakan materi yang kita pelajari ini. Kita pelajari